Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam Sekolah Minggu Revival Kids Ministry. Sebelum memulai sekolah minggu kita, kakak mau ajak kalian untuk berdoa ya. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkatilah kami supaya benar-benar kami boleh bersuka cita untuk memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur, haleluya, amin. Halo Kak Rita. Halo. Rita lagi ngapain? Ini loh aku lagi mau membacakan ayat ini, mau membaca ayat ini. Aku baca ya. Ayat apa Kak Rita? Ini dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Gitu Dustin. Tiap hari biasanya aku menuliskan ayat ini lalu tempel di sini. Kayak gini aku bisa baca di sini. Terus aku bisa copot juga, terus bacanya dipegang gini. Karena setiap hari kita itu digodain sama iblis. Iblis itu musuh kita loh. Iya, iblis itu musuh kita. Jadi setiap hari kita harus punya firman Tuhan teman-teman. Iya loh teman-teman, tiap hari harus punya firman Tuhan. Ya kan Dustin? Karena iblis itu adalah musuh kita. Jadi kita harus lawan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita harus punya firman Tuhan. Awas, iblisnya terus menggodamu. Awas, iblis musuhmu selalu menggoda. Awas loh. Adik-adik, kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadi kita gak perlu takut ya sama si iblis jelek itu. Yuk kita bilang, aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila
Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang meninggalkan
siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, biarlah benar-benar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saya akan membacakan ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Wah teman-teman, ternyata menurut Alkitab, iblis itu rajin ya berjalan-jalan untuk mencari orang yang dapat dimangsanya. Tapi siapa mangsanya? Mangsanya adalah orang-orang yang tidak beriman. Kok bisa? Karena di Alkitab dikatakan bahwa cara melawan setan ialah dengan iman yang teguh. Iman itu apa sih? Iman itu adalah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan berdoa, membaca firman, dan melakukan. Mau tahu contoh orang yang dimangsa setan? Aku ada kerja tugas di Edmodo nih. Tapi kok kepingin nonton YouTube ya? Bingung ya? Hansen bingung? Tugas apa YouTube? Yang mana ya? Coba YouTube-nya dibuka. Kayaknya lebih menarik. Ayo, kok buka. Buka kok. Enggak, gara-gara kamu setan aku dimarahi mama dan dapat nilai jelek. Sekarang aku tembak kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, gamenya seru sekali nih. Tapi kan habis ini sekolah minggu nih, gimana ya? Masih ada waktu, Pit. Main terus aja, lanjutin gamenya. Iya. Wah, aku terlambat sekolah minggu nih. Gimana nih? Gak apa-apa. Lanjut gamenya. Lanjut, Pit. Pit, ayo sekolah minggu. Sudah terlanjur kok. Nah, ini nih contoh yang dimangsa setan. Kok bisa kok? Kan sekarang waktunya sekolah minggu. Kenapa kamu mainan? Kamu habis diganggu setan ya? Lain kali kalau diganggu setan, kamu usir. Mau aku ajarin nggak? Mau. Sungguhan? Jadi lain kali kalau mau diganggu setan lagi, kamu bilang dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa setan itu rajin banget. Dia rajin keliling mencari orang yang bisa ditelannya. Dia rajin mencari mangsa. Dan setan itu caranya mempengaruhi keinginan kita. Di dalam diri kita ada keinginan yang baik, ada keinginan yang tidak baik. Nah, seringkali setan masuknya dari keinginan kita yang tidak baik. Apa itu, Kak? Tadi kita sudah lihat contohnya. Temanmu Yeskiel, dia pernah dimangsa sama setan.
Kapan itu? Pada waktu dia ada tugas di Edmodo, tiba-tiba ada keinginan dalam dirinya untuk nonton YouTube. Dia bingung. Akhirnya dia nonton YouTube. Akibatnya nilainya jelek, terus dimarahin lagi sama mamanya. Tapi untuk yang kedua kalinya, Yeskia tidak mau lagi. Waktu setan mempengaruhi dia untuk nonton YouTube, tidak mengerjakan tugas, sama Yeskia dilawan dalam nama Yesus, diusir sama dia. Nah, lain lagi dengan temanmu yang namanya Peter. Peter tidak mampu, tidak sanggup untuk melawan keinginan untuk bermain game. Padahal itu waktunya sekolah minggu. Untung ada Jeremia. Jeremia mengajarnya bahwa kita harus sekolah minggu dulu supaya kita punya iman untuk melawan setan. Karena Alkitab bilang kita harus melawan setan dengan iman yang teguh. Nah, hari ini kakak tidak sedang mengajar kamu bahwa kita tidak boleh nonton YouTube, tidak boleh bermain game, bukan. Ya, kita boleh nonton YouTube, kita boleh bermain, tapi harus pada waktu yang tepat. Nah, kapan dong waktu yang tepatnya? Waktu yang tepatnya adalah setelah kita menyelesaikan semua tugas kita. Misalnya, sekarang ini kan anak-anak semua kan sekolah online. Ya kan? Ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom. Nah, pada saat kalian sekolah, jangan bermain. Tapi kadang-kadang keinginannya itu gurunya lagi ngajar. Kemudian ada keinginan, ayo main aja, gurunya kan gak lihat. Ayo main, terus kamu bermain. Nah, ini tandanya kamu sudah dimangsa sama setan. Jadi kalau hal seperti ini gak boleh teman-teman. Ya. Atau contohnya waktunya sekolah minggu nih. Ya, sudah ada di ruangan ibadah, sudah siap mau sekolah minggu. Tapi saya tetap pegang HP terus. HP-nya terus gini. Terus suaranya mama dari dalam bilang, ayo sekolah minggu. Iya ma, ini sudah siap kok ma. Tapi terus tangannya gini. Ini tandanya anak itu dimangsa sama setan. Setan tidak mau kamu sekolah minggu. Setan mau kamu bermain terus. Atau bisa juga gini. Ada di satu tempat nih, tempat lain. Terus lagi main game. Mamanya bilang, ayo ya 5 menit lagi sekolah minggu. Iya ma, siap. Lalu setelah 5 menit, oke, anaknya taruh HP-nya. Lalu dia berada di ruangan sekolah minggu, siap untuk ikut sekolah minggu online. Sudah siap. Lihat terus dia di kameranya, lihat terus gitu ya. Tapi pikirannya, aduh mainan tadi seru banget ya. Aduh kapan ini sekolah minggunya selesai? Aduh kapan? Pikirannya tidak ikut sekolah minggu. Tidak sungguh-sungguh. Ini juga contoh anak yang dimangsa setan teman-teman. Kalau begitu hari ini kakak mau ngajarin adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Kita jangan mau ditipu sama setan. Kita jangan mau ya ikut keinginannya setan. Hari ini kita mau belajar ya. Kita harus melakukan keinginan kita di waktu yang tepat. Semuanya di waktu yang tepat. Kalau sekolah, sekolah yang benar. Kalau sekolah minggu yang benar. Kalau ini waktunya baca Alkitab sungguh-sungguh. Pikirannya jangan mau diganggu setan untuk main terus. Teman-teman, semua anak di seluruh dunia sedang diajak setan untuk terus bermain. Waktu untuk
untuk tidur dipakai untuk main. Sehingga akhirnya kalau dibangunin pagi pakai marah-marah dulu. Waktu untuk makan, HP-nya juga ada di depan. Lagi makan, cerai. Sehingga makannya yang mestinya bisa 5 menit atau 10 menit atau 15 menit bisa berjam-jam. Bahkan makanannya tidak habis. Ini tidak betul, ini tidak boleh. Kita mau belajar, waktunya makan sampai selesai. Jangan pakai makan sambil main. Waktunya tidur, jangan pakai untuk bermain. Kita butuh istirahat. Kalau istirahatnya tidak cukup, otaknya bisa bodoh. Padahal Tuhan mau kamu jadi anak yang pinter. Ya, ini kita harus belajar hari ini. Hari ini kita harus tahu bahwa keinginan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat, maksudnya Tante Cin, keinginan untuk bermain. Kalau tidak pada waktu yang tepat, itu berakibat buruk buat kita. Itu tandanya kita sedang dimangsa oleh setan. Nah, hari ini Tante Cin mau ngajarin kalian. Ayo, lakukan segala sesuatu pada waktu yang tepat. Itu tandanya kalian anak yang tanggung jawab. Kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita dan bermain, boleh enggak Tante Cin? Oh ya boleh ya. Ada waktunya mainan juga, ada waktunya istirahat juga, boleh ya. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, melakukan bermain di waktu yang tidak tepat, itu tandanya kamu melanggar firman Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi bilang sadar dan berjaga-jaga. Artinya hati-hati dengan keinginan yang didorong terus untuk bermain. Kita harus hati-hati. Nah, kalau kamu sudah bisa mengatur waktumu dengan baik, melakukan tugasmu dengan tanggung jawab, itu namanya kamu do the best untuk dirimu sendiri. Ya, do the best untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sudah terbiasa melakukan do the best, melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri, kamu sungguh-sungguh anak jempol. Anaknya Tuhan Yesus yang oke punya. Nah, hari ini kita belajar ya dari firman Tuhan. Sadar dan berjaga-jaga. Ayo tirukan, sadar dan berjaga-jaga. Apa? Sadar sama siapa? Sadar, setan jalan keliling terus. Cari kesempatan, cari kesempatan. Siapa yang bisa diterkamnya? Yang tidak waspada. Oke? Nah, hari ini Tante Cin rindu berdoa untuk kalian. Siapa yang mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan hari ini? Mari Tante Cin akan berdoa untuk kalian. Dan siapa juga yang sudah kecanduan game, ya, yang sudah tidak bisa diomongin sama mama, yang sudah tidak bisa diajak ngomong baik-baik, sukanya marah-marah kalau dilarang game, itu tandanya kecanduan. Ayo hari ini bertobat. Itu tidak membuat kalian jadi anak yang bagus. Tidak membuat kalian menjadi anak yang baik. Sekarang Tante Cin mau berdoa supaya kalian dibebaskan dari kecanduan bermain game. Supaya kalian menjadi anak yang bertanggung jawab untuk mengatur dirinya sendiri. Ingat, keinginan kita untuk bermain game harus dilakukan pada waktu yang tepat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah anak-anak supaya semua anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, mereka mengerti dan melakukannya. Tolong supaya semua anak-anak bisa mengatur waktu dengan baik dan bertanggung jawab untuk setiap tugas yang diberikan kepada mereka. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menolong untuk mengingatkan firman ini kepada mereka. Demikian juga dengan anak-anak yang sudah kecanduan game. Biarlah kuasa Tuhan melawat mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tahu waktu kapan mereka harus bermain game. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup untuk mengubah anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk mereka. Haleluya. Amin. Teman-teman, awas ya, iblis itu
musuh kita. Kalau begitu kita harus sadar dan waspada tiap hari. Oke, silakan berdiri dan kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Satu kali ya. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Awas, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Awas iblis musuh kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sekarang mau menghafalkan ayat hafalan kita dari 1 Petrus 5 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Yang punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya dan kita akan baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, adik-adik nanti bisa membaca lagi dan menghafalkannya di rumah. Sekarang Kakak mau mengajak kita semua untuk kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan berkati dan biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ini saatnya kita mau berdoa syafaat. Nanti Kak Fani dan juga Kak Frankie akan memimpin kalian di dalam doa syafaat. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Tuhan, berilah anak-anak untuk melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik untuk anak-anak. Tuhan, berilah adik-adik kami untuk kebiasaan berdoa dan membaca firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk setiap orang tua kami. Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan, dan Engkau berkati juga setiap kami yang belajar dari rumah Tuhan, Engkau berkati supaya kami tidak malas-malasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari buka kedua tanganmu, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami memberkati setiap adik-adik kami, biarlah Tuhan memimpin, menjagai mereka dan melindungi mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I do my best. I do my best. Oh, oh, I do my best for you. I do my best. I do my best. Oh, oh, I do my best for you. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best for
Bye.